umat manusia di kota Gaza dan di Palestina secara umum, apakah mereka bukan manusia yang berhak untuk mendapatkan kehidupan layak seperti kita saat ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang sama berbahagia. Setelah melontar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah di kota Mina, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sejenak di hadapan seluruh kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji pada saat itu. Tahun 10 Hijriah. 1435 tahun yang lalu, 15 abad. Di hadapan baginda Nabi, umat manusia yang begitu banyak. Sebelah kanan juga demikian, kiri dan belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pusat perhatian pada saat itu sebab menjadi ibadah haji pertama di dalam Islam. Nabi berhenti sejenak. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada semua yang hadir, Ayyu yaumin hadza? Hari apa ini? Para sahabat yang hadir di tempat itu semua tahu tanggal 10 Zulhijjah, hari raya kurban, hari suci. Tetapi mereka menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengganti nama hari itu. Maka mereka serempak menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, alaysa hadza yaumun nahar? Bukankah ini adalah hari raya kurban? Oh, ternyata Nabi tidak ganti. Tetap. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, ini adalah hari raya kurban, hari suci. Ayyu syahrin hadza? Bulan apa ini, kata Nabi? Semua tahu adalah bulan Zulhijjah. Satu dari 4
bulan suci yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi mereka menyangka Nabi hendak mengganti nama bulan itu. Maka mereka kembali menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, alaysa hadha syahrullahi dzul hijjah? Bukankah ini bulan Zulhijjah? Mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Ayyu baladin hadha? Kota apa ini? Kota Mina adalah bagian dari kota Mekah, tanah suci. Mereka kembali menyangka mungkin Nabi hendak mengganti nama dan status kota itu. Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, alaysa hadha baladallahil haram? Bukankah ini tanah suci? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Hari suci, bulan suci, tanah suci, berkumpul semuanya pada hari itu di tempat itu. Tiba-tiba Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ala, ketahuilah wahai umat manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Jiwa kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram, tidak boleh untuk dirampas, direnggut, dizalimi. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti kesucian hari ini, bulan ini, tempat ini. Jiwa, harta benda, kehormatan dan harga diri adalah suci, bersih. Kata Nabi, seperti sucinya hari ini, bulan ini, dan di tempat ini. Lalu Nabi kembali bertanya kepada mereka, ala hal ballaghtu? Apakah kalian semua sudah paham bahwa ketiga yang dimiliki oleh seorang manusia adalah suci, terhormat, dan tidak boleh untuk dilanggar atau dirampas, yaitu jiwanya, nyawanya, hartanya, dan harga diri atau kehormatannya? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami dengar dari Anda, kami tahu dan kami paham. Maka Nabi mengangkat jari telunjuk ke langit sambil mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, dan jadilah saksi bahwa ini telah aku sampaikan kepada seluruh umat manusia. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih hari dan tempat itu untuk menyampaikan tentang hal yang begitu sakral sebagai bagian dari ajaran agama. Agama Islam dan semua agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Islam dibawa oleh para rasul, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan semua rasul yang lain dengan agama samawi yang namanya berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama. Tiga yang Nabi sebutkan adalah bagian dari 5 perkara yang disebut sebagai maqasidus syariah. Tujuan utama agama, aturan samawi yang Allah turunkan kepada kita. Kelima hal itu adalah satu, menjaga keyakinan yang lurus dari setiap manusia. Kesucian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, masukkan ke dalam diri setiap manusia ketika mereka lahir ke muka bumi, yang disebut sebagai fitrah itu wajib untuk dijaga. Turunlah agama untuk menjaga itu. Keyakinan monoteisme, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Agama turun, aturan samawi turun untuk menegaskan hal itu, menjaga
fitrah kesucian manusia. Yang kedua adalah jiwa dan nyawa semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam dan semua agama samawi mengharamkan pembunuhan. Tidak boleh seorang manusia karena berbeda dengan orang lain maka merampas nyawa, menumpahkan darah orang yang ia tidak senangi itu. Dijaga. Bahkan agama Islam mengenal hukum qisas, hukum pidana mati atas yang melakukan pembunuhan, dengan syarat tentu saja. Yang ketiga adalah akal pikiran. Setiap agama yang Allah turunkan ke muka bumi ini ditugaskan untuk menjaga kesempurnaan akal pikiran umat manusia, khususnya seorang manusia. Mengapa? Sebab akal pikiran itulah yang menjadi tautan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hilang akal pikiran tidak mendapatkan perintah dan larangan. Ngapain? Tidak bisa paham, tidak bisa mencerna perintah dan larangan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan instrumen agama menjaga lurusnya dan terjaganya akal pikiran itu. Yang keempat adalah harta benda. Betul, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Dan setiap orang dibebankan kewajiban dan amanah untuk menjaga harta titipan Allah yang diberikan kepadanya. Maka Allah membuat aturan yang kita sebut sebagai agama. Tidak boleh ada seorang manusia yang mengambil harta benda orang lain dengan cara yang tidak dibolehkan, cara yang tidak benar. Dan yang kelima adalah harga diri dan kehormatan. Harga diri dan kehormatan. Agama Islam dan semua agama samawi tidak membolehkan seseorang melanggar kehormatan orang lain, harga diri orang lain, bahkan dengan tindakan sekecil apapun. Menceritakan kejelekan dan kekurangannya yang di dalam agama kita disebut dengan istilah ghibah. Mengapa? Menjatuhkan harga diri orang lain. Apalagi melecehkan orang lain, memfitnah orang lain. Nabi bertanya kepada para sahabat, kalian tahu apa itu ghibah? Mereka tidak menjawab. Nabi bilang, ghibah itu adalah kamu menyebarkan cerita tentang orang lain yang ia tidak sukai. Ia tidak suka dicerita seperti itu, tapi Anda sebarkan hal itu tentang dirinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila yang aku sebarkan itu memang ada pada dirinya, memang ia lakukan, apakah itu salah? Nabi mengatakan, justru karena apa yang Anda ceritakan kepada sesama itu ada pada dirinya, itulah ghibah. Sedangkan apabila ia tidak miliki, ia tidak lakukan, maka lebih berat Anda jatuh kepada menuduh yang disebut fitnah. Faqad bahattahu. Mengapa? Melanggar harga diri dan kehormatan. Setiap orang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sematkan harga diri yang tinggi sejak ia lahir di muka bumi ini. Kesetaraan antara sesama umat manusia itu ajaran esensil dari semua agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua 5 perkara yang menjadi tujuan agama dan dimiliki oleh seorang manusia terpampang di hadapan kita dalam bentuk banyak pertunjukan. Dan pertunjukan yang paling sadis dan biadab saat ini adalah yang terjadi atas saudara-saudara kita di Palestina sana. Belum berhenti. Sejak bulan Oktober 2023 yang lalu. Genap bahkan lebih 8 bulan hingga hari ini. Nyawa, kehormatan, harta benda
Semuanya diluluh lantakkan di hadapan kita, pertunjukan sadis dan biadab itu. Semua hanya pada bisa mengutuk, semua hanya pada bisa bersorak dan berteriak, tetapi tidak ada aksi yang nyata untuk menghentikan pembunuhan massal yang terjadi di hadapan kita. Saya dan mungkin Bapak dan saudara-saudara sekalian masih ingat pertengahan tahun 90-an ketika terjadi genosida yang hampir sama di negara yang saat itu masih berdiri, Bosnia Herzegovina. Pembantaian begitu nyata. Orang dikumpul di satu lapangan, dipasang alat peledak di sudut-sudut lapangan lalu dibunuh bersama-sama. Nauzubillah min dzalik. Jumlah korban yang begitu banyak di jantung benua Eropa. Semua orang berteriak, semua orang marah. Lalu muncul tindakan dari negara-negara pada saat itu untuk menghentikan kekejaman, menghentikan genosida, dan pada akhirnya berproses, berhenti 2 tahun 3 tahun. Semua orang sadar bahwa itulah tindakan kezaliman hanya karena perbedaan suku, perbedaan ras, dan perbedaan agama. Sebab yang terbunuh adalah dari kaum muslim. Tetapi sejak awal semua masyarakat dunia berteriak dan negara-negara berupaya semaksimal mungkin. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurunkan pasukan penjaga perdamaian. Tetapi apa yang kita saksikan pada saat itu tidak berulang pada saat ini. Negara kecil yang mengaku dirinya sebagai negara dengan mencaplok tanah bangsa Palestina melakukan tindakan genosida. Dan semua pada bungkam, negara-negara pada bungkam. Menyisakan rasa sedih ke dalam diri kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang sangat berbahagia. Kita sekarang merasa nyaman sholat Jumat seperti ini. Bisa tidak kita bayangkan hadir sholat Jumat di tengah puing-puing di sekeliling kita. Di bawah bangunan yang tiba-tiba suatu waktu tanpa kita sadari akan runtuh dan menimpa kita semua. Apakah mereka tidak berhak? Umat manusia di kota Gaza dan di Palestina secara umum, apakah mereka bukan manusia yang berhak untuk mendapatkan kehidupan layak seperti kita saat ini? Bukankah mereka juga manusia? Muslim sama seperti kita sekarang ini. Berhak. Mereka punya hak. Sama kok kita dengan mereka. Maka berikan kepedulian kita Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jangan pernah berhenti untuk berbicara tentang Gaza dan Palestina. Mengapa? Kita pernah mengalami nasib serupa. Kita pernah dijajah. Saya dan bapak-bapak tidak hidup pada masa penjajahan. Tetapi ceritanya mesti kita ingat sampai sekarang. Mengapa? Itu yang disampaikan kepada kita di sekolah-sekolah kita. Orang tua kita juga mewariskan cerita kepada kita. Tidak ada yang nyaman yang hidup pada masa penjajahan, kecuali orang-orang munafik yang bekerja sama dengan para penjajah. Apa yang kita rasakan dulu, itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekarang di sana. Yang kita perlukan dulu, itu yang mereka perlukan sekarang. Apa itu? Bersuara. Suarakan pembelaan. Bapak dan saudara-saudara sekalian punya akun media sosial, ngomong di media sosial masing-masing. Sampaikan, serukan. Mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka berhak untuk hidup nyaman dan beribadah seperti kita di tempat ini. Dan bahkan sebagai bangsa, mereka berhak untuk merdeka, sebab itu memang tanah mereka. Semakin banyak yang bersuara, maka akan semakin bagus dan menunjukkan kita berada di sisi mana dari konflik yang terjadi itu. Nonsens bagi orang yang mengatakan itulah bukan konflik agama, bukan konflik negara. Terlepas dari semua itu, mereka manusia. Mereka berhak hidup sama dengan kita di saat ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, Islam kita, keyakinan kita
menuntut kita semua untuk memberikan kepedulian dan perhatian kepada siapapun seorang muslim yang hidup di belahan negara dan dunia manapun. Sebab dia adalah saudara kita, apalagi mereka yang tertindas dan terzalimi seperti yang ada di kota Gaza, bahkan di Palestina secara umum. Bapak dan saudara-saudara bisa ikuti perkembangan berita dan informasi berapa jumlah korban masyarakat sipil yang sudah mati terbunuh, berapa fasilitas umum dan privat yang sudah hancur lebur, bahkan sekolah, anak-anak di sana mau sekolah di mana? Sekolah mereka sudah hancur, guru-guru mereka sudah pada mati. Maka berikan kepedulian itu, paling minimal adalah doakan. Ya Allah, semoga pembantaian bisa segera cepat selesai dan mereka bisa hidup kembali rukun damai seperti yang kita rasakan dan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita kekuatan iman, menurunkan hidayah seluas-luasnya kepada kita semua untuk peduli kepada iman kita dan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang sangat berbahagia. Pada setiap hari Jumat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk banyak berselawat kepada beliau. Inna yawmakum hadza yawmun azim. Hari Jumat itu kata Nabi adalah hari yang sangat mulia. Fa'akthiru minas salati alayya yawmal jumu'ati wa lailataha. Maka berbanyaklah berselawat kepadaku kata Nabi pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat untuk seorang manusia adalah Allah akan memuji nama orang itu di hadapan para malaikat yang hidup di sisinya, dan Allah akan menurunkan berkah dan keselamatan ke dalam hidup orang tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين القاتلين لإخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز.
اللهم ارحم والطف بضعفاء المسلمين في غزة وفي فلسطين اللهم ارحم ضعفاءهم اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم شهداء في سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة